Baik teman-teman, dengan segala kerendahan hati, saya minta teman-teman untuk mute mikrofon teman-teman. Kita akan mulai acara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh ada sebagai kami ada Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk segala hal yang telah Engkau berikan, hal yang baik. Bahkan Tuhan terima kasih untuk LPPD, untuk Pak Eliader dan jajarannya, untuk Pak Tony yang berkenan Tuhan memberikan pelatihan, pencerahan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan telah berikan. Bapak, saat ini kami akan memulai webinar kami Tuhan. Kami percaya ini adalah hal yang baru bagi kami, namun kami akan melakukannya untuk demi kemuliaan Tuhan. Kami buka Tuhan webinar ini, kami tutup bungkus kami semua yang mengikuti webinar Tuhan, akses teknologi Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus, semua kami yang bertugas, peserta, agar kiranya Tuhan kami boleh melakukan webinar ini dengan lancar tanpa kurang suatu apapun, dan semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Serahkan kepada Bapak Tony Mulumbot untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Menyampaikan bahwa pokok dari inti dari paduan suara adalah bagaimana kita bisa menyanyi. Tentu dalam paduan suara itu yang paling penting adalah bagaimana kita melatih tekniknya itu. Sehingga ketika kita bersama berkumpul menjadi sopran, alto, tenor, dan bass, kita bisa membawakan itu dengan baik. Oleh karena itu, saya sedikit mengulang materi tadi malam mengenai teknik. Jadi, ada 4 pokok yang perlu kita ketahui sebagai sumber bunyi. Nah, malam hari ini kita akan praktek membunyikan, ya. Bisa dengar suara instrumen juga? Bisa ya? Bisa, Pak. Iya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama ketika kita menyanyi, tentunya nafas. Nah, saya ingin kita mencoba, jadi saya duduk agak sedikit tinggi malam ini, beda dengan tadi malam, kursinya agak pendek. Jadi, titik yang saya maksud titik diafragma itu di sini, antara ulu hati dan perut. Jadi, coba biasanya kalau ditusuk ada sakit ulu hati, turun kira-kira 2-3 jari ke bawah, tapi tidak di perut. Ya, boleh coba. Yang ada kayak berlubang itu atau yang di bagian mananya? Jangan di lubangnya, Ibu. Turun ke bawah kira-kira 3-4 jari. Nah, jadi ketika kita ketika kita ambil nafas, jadi saya coba ambil nafas, ya, itu mengembang. Jadi teori bagaimana mengambil nafas ini sama seperti kita mengisi balon. Jadi membayangkan balon yang diisi. Jadi diambil, maksudnya dihirup dari hidung dan mulut. Jadi ketika kita mengambil, lalu ditahan. Nah, ditahan ini dia bebannya ada di diafragma, bukan di perut atau bukan juga di dada. Jadi dada dan perut itu tidak bergerak ketika kita mengambil. Jadi yang bergerak itu daerah diafragma, itu adalah sekat rongga yang membatasi perut dan dada kita. Nah, jadi kalau nafasnya sudah diambil, kita boleh tahan. Nah, tadi malam saya mengatakan waktu kita mengeluarkan nafas, kita mengeluarkannya dengan huruf konsonan S dan H. Begitu ya. Nah, ini kebetulan sudah ada alat. Jadi ketika kita mengambil nafas, begitu kita mengeluarkan dengan konsonan S, dan H, kita ganti dengan huruf vokal A, E,
I, O, dan U. Nah, saya akan memberi contoh begini ya. Jadi saya membunyikan instrumen. Jadi begini contoh. Jadi ambil nafas, lalu tahan, lalu Nah, berarti ambil nafas hidung ya Pak? Atau dari hidung mulut? dengan mulut, boleh hidung, boleh mulut. Ya, karena kalau hidung, apalagi yang hidungnya mancung, agak terlalu sedikit. Ya, kalau saya campur dengan mulut supaya lebih banyak, kemudian ditahan. Waktu selesai menahan, lalu kita praktekkan dengan mengucapkan huruf A sambil mengontrol keluarnya. Ya, jadi kembali lagi tadi, kita ambil nafas, kemudian tahan, lalu kita mengucapkan huruf A, E, I, O, U, itu dalam satu tarikan nafas. Ya, mungkin agak cepat, 2/4 saja, jangan 4/4, karena kalau 2/4, 4 bar, hanya sekian. Tapi kalau sudah ini, kita boleh tingkatkan menjadi 3/4 dan 4/4, supaya lebih lama sedikit ya. Oke, kita coba, saya pandu dari sini. Kita coba ambil nafas, 1, 2, 3. Tahan, lalu ya huruf A, E, I, O, U. A, E, I, O. Ya, kalau sudah habis, kita naikkan setengah nada lagi. Jadi jangan langsung mau tinggi, kita naikkan gini ya. Posisi waktu membuka untuk huruf vokal A, E, I, O, dan U, itu posisi lidah di belakang akar gigi bawah. Ya, jadi A, E, I, O, U. Ya, jadi lidah diusahakan A, E, I, O, U. Iya, iya. Jadi jangan A, I, U, E, O. Ya biasanya kan kalau belajar bahasa A, I, U, E, O. Nah, jadi mengapa harus A, E, I, O, U? Ini ada alasan filosofisnya. Karena kalau dari A ke E itu posisi buka mulutnya agak dekat. A, E. Kalau A agak bulat, A. Kalau E itu seperti orang senyum Pepsodent, E. Baru I, A, E dan I dekat, lalu O dan U itu mulut kita agak monyong ke depan ya. O, U. Jadi itu alasannya kenapa harus A, E, I, O, dan U. Ya. Oke, kita coba mulai. Ambil nafas, ya. Kita naik setengah. Ya. Ambil nafas, mulai. Terus naik lagi setengah. Ambil nafas. Sebetulnya pemanasan ini ada dua macam. Pemanasan yang pertama itu pemanasan fisik. Jadi pemanasan fisik yang saya maksud adalah seperti tentara kalau sebelum mereka jalan pagi ada namanya stretching, kemudian ada namanya senam ringan, ada pemanasan fisiknya dulu. Setelah fisiknya ini baru kita masuk di vocalizing. Ini namanya vocalizing adalah menyiapkan produksi suara kita dengan melatih organ-organ resonansi kita melalui perantaraan piano atau keyboard. Oke. Nah, kemudian
yang setelah yang kedua kita boleh melatih. Jadi atau ada yang mau coba 1-2 orang untuk A, E, I, O, U-nya? Moderator. Duh. Moderator silahkan sama Ibu Oke. Ketua. Baik. Oke, dicoba di Ya, di S mayor ya. Ya. Iya, moderator. Oke, 1, 2, sebentar ya. Saya kasih sedikit. Oke. Siap, ambil nafas. Ya, ambil nafas. Ya, 1, 2, 3. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin latihannya misalnya ingin ada suara lain boleh. Jadi misalnya sopran ambil tenor boleh ambil itu membentuk satu harmoni sehingga waktu bernyanyi sudah kelihatan harmoninya kelihatan. Jadi ada yang ambil do, ada yang ambil nada mi dengan A, E, I, O, U. Kurang lebih seperti itu. Oke? Oke. Ya. Lagi ya. Saya naikkan di E mayor. Pas. Ya. Nah, biasanya pada waktu nada-nada rendah itu belum ada masalah. Nanti kalau sudah semakin tinggi, biasanya ada yang bagian lehernya sudah mulai ya orang mengatakan ngeden gitu ya. Ya. Oke, saya naikkan ke F mayor. Sama-sama dengan saya. Ya. Jadi kalau bisa satu. Tapi kalau ingin lebih panjang lagi bisa seperti ini. Oke, sekarang saya coba sendiri. Kalau nafasnya panjang. Nah, tadi malam ada yang minta saran bagaimana Pak tips supaya suara saya bisa tahan panjang atau kekuatannya. Ya, kalau ada yang biasa jogging atau ada yang biasa renang, mungkin bisa. Kalau saya biasanya ngajar murid-murid kalau di kolam renang masuk, tahan, gitu, lalu angkat lagi, tahan, masuk lagi, gitu ya. Jadi itu untuk melatih. Jadi paru-paru kita perlu dilatih, ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa latih dengan suku kata gabungan dari huruf vokal dan huruf konsonan. Jadi contohnya seperti ini. Kata-katanya ini tidak mengandung arti. Ini hanya melatih intonasi dan rongga resonansi kita. Ada di situ. Jadi kalimatnya nineno ha 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 gitu ya. Jadi contohnya begini. Nineno ha 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 ha. Nineno 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 ha ha ha. Ya. Jadi
ini ada yang kalau pas latihan paduan suara, ada yang mulai dari pelan, tapi ada juga yang mau Pak bisa lebih cepat. Dan seterusnya. Jadi ini bisa tergantung kita mau yang lebih lambat atau lebih cepat. Nah, ini tujuannya selain untuk diksi, artikulasi, intonasi, dan nafas. Jadi sudah 3 goalnya. Kalau tadi cuma 2, ya, A, E, I, O, U itu nafas dan intonasi. Dan diksi tentu ada, tetapi tidak terlalu. Jadi kalau ini nineno hahaha. Apa artinya? Tidak ada artinya. Ini hanya kalimat kata-kata untuk membantu kita. Sebetulnya nada yang dilatih itu do 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 si do re 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 mi mi re mi fa 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 sol 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 fa sol la 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 si 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 la si do do do. Ya. Nah, waktu tinggi jangan mencoba menahan di leher, lepas justru, sehingga dia terkesan tidak ngotot di bagian leher. Do, ya, ada orang kadang-kadang do gitu ya, seperti nahan sesuatu. Do, ya. Nah, jadi setiap vocalizing ini ada manfaat dan tujuannya, ya. Jadi latihan nineno hahaha ini itu bisa dari tangga nada C naik setengah-setengah C ke cis, ke D, ke dis, ke E, dan seterusnya sepanjang suara kita. Nah, nanti kalau sudah tinggi boleh diturunkan. Nah, kemudian yang ketiga kita sampai di kita latihan tetap A, E, I, O, U, tapi tangga nadanya adalah ini. Jadi arpeggio kalau di istilah piano. A, E, I, O. Ya. Nah, ini juga dilakukan secara bertahap. Siapa yang mau coba dari nineno hahaha dengan A, E, I, O, U yang jenis yang ini? Ada yang mau coba? Operator? Siapa yang mau coba? Ya. Ayo, siapa yang mau coba? Silahkan. Jangan sampai saya tunjuk nih. Tunjuk aja Cynthia. Tunjuk. Tunjuk aja, tunjuk. Saya punya hak. Ya, Ibu Cynthia boleh tunjuk. Pak Guru, tunjuk Pak Guru. Saya tunjuk Kak Joko Gunawan deh. Oke, coba Pak Joko Gunawan dengan siapa lagi Ibu Cynthia? Kak Gun. Ya. Oke. Saya nggak mau pakai echo, jadi saya ini pakai gitar sendiri aja ya. Boleh. Mungkin Jadi, supaya Nineno hahaha, nineno hahaha. Ya, boleh gitu, Pak. Terus Pak. Nineno hahaha, nineno hahaha, nineno Iya. hahaha, nineno hahaha, nineno hahaha, nineno hahaha. Iya, luar biasa Pak Gun. tepuk tangan. Iya, itu Itu intonasinya bagus sekali Pak Gun, ya. Walaupun hanya menggunakan gitar, ya. Itu intonasinya dapat. Pak Gun, minta maaf saya mau tanya, Pak Gun tenor atau bass? Saya biasa di tenor, Pak. Di tenor, ya. Memang kelihatan dari suaranya mirip-mirip dengan warna suara saya agak tinggi, ya. Oke, nah itu kalau Pak Gun mau melatih teman-teman bisa memakai itu, tentu mulai dari bawah. Jadi kalau bass itu diturunkan 1 oktav. Do, Iya, si. iya. Iya, jadi turunkan 1 oktav, latihnya ke bawah. Nineno, dan seterusnya. Jadi turun ke bawah.
Iya, jadi itu untuk melatih bass dan Bass. alto. Alto dan bass dilatih ke bawah. Kadang-kadang kan kita Alto di mana, Pak? melatih alto itu naik 1 oktav tapi turun ke bawah. Jadi kalau bass kan di neno, Hidup alto. Neno. ya alto di sini. Neno, Neno. karena alto dan bass kan sebetulnya mirip, tetapi dia berbeda 1 oktav kalau untuk suara wanita dan pria. Jadi boleh diambil di sini di neno. Nah, kadang-kadang begini, ada yang bertanya, Pak, kalau suara saya rendah bagus enggak? Ada orang selalu menyangka suara yang bagus itu melengking dan tinggi. Saya mengatakan tidak juga. Suara rendah justru ada keunikannya, ada warna tersendiri yang kita bisa menyanyikan lagu-lagu yang memang lagu-lagu bernada agak tidak terlalu luas jangkauan nadanya. Tapi kalau memang dia nada tinggi ya kita letakkan di sopran supaya ketika ketemu nada tinggi tidak masalah buat dia, ya. Jadi latihannya seperti Pak? itu. Boleh bertanya, Pak. Silakan, Pak. Saya mau tanya, ada satu penyanyi barat, dia suaranya besar sekali kalau ngomong. Iya, tapi Pak. kalau nyanyi dia bisa sampai nada yang tertinggi itu. Resepnya bagi apa itu, Pak? Saya Largus, Pak, yang tadi malam nanya. Iya, Pak Largus. Terima kasih, Pak. Nah, biasanya kita manusia secara umum itu punya range yang manusia secara umum punya range 1,5 sampai 2 oktav, Pak. Tetapi ada juga orang yang diberikan Tuhan talenta yang lebih, ada yang sampai 3,5 oktav. Jadi kalau orang mengatakan Celine Dion itu penyanyi pop dari Amerika itu 6 oktav itu sudah salah. Suara manusia paling tinggi itu 3,5 oktav. 3 oktav, Pak. Seperti itu siapa? Mariah Carey. Iya, Mariah Carey itu 3 oktav. Mariah Carey itu 3 oktav. Iya, 3 oktav. Kalaupun ada embel-embelnya ke atas itu dia menggunakan falsetnya. Iya, falset. Iya, iya. Jadi tidak ada suara sampai 6 oktav. Kalau 6 oktav itu sudah orkestrasi. Itu sudah mulai dari seksi gesek sampai dengan suara bass itu. Jadi suara manusia rata-rata 7 oktav. Iya, piano yang 7 oktav, Pak, betul. Jadi kalau suara manusia rata-rata 2 oktav. 2. Iya, ada yang terlatih 2,5 sampai 3. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi memang kalau ditanya resepnya, ya ada juga yang bisa dilatih, tapi ada orang yang memang dikatakan dari sononya, memang range-nya sudah tinggi sekali. Jadi dari rendah sampai tinggi sekali. Tapi tidak artinya perbandingan orang-orang ini perbandingannya tidak banyak, Pak. Artinya misalnya 1.000 banding 1 atau 10.000 banding 10 begitu, Pak. Iya. Iya, kurang lebih Pak begitu Pak Largus. Ya, terima kasih banyak. Satu lagi boleh, Pak? Ya, boleh Pak Largus. Sopran. Saya suka dengan orang paduan suara yang seriosa itu, Pak. Itu tinggi sekali kan itu seperti apa itu? Kalau paduan kor-kor orang gereja kan biasanya bisa soprannya itu bisa tinggi sekali. Iya, bisa tinggi sekali. Nah, dalam penggolongan sopran ini Pak kan ada sopran suara tinggi pun ada macam-macam Pak. Ada sopran lirik. Jadi kelihatan kalau nyanyi melengking tinggi, tapi ada sopran koloratura. Jadi soprannya dia bisa walaupun tinggi dia bisa tebal jenis suaranya. Jadi juga ada sopran deskan. Nah, jadi sopran ini ada bermacam-macam. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Macam-macam suara sopran. Begitu kita masih Tolong di mute yang tidak Pak Tony. Ya, Pak. Ada juga yang suaranya cuma sampai mezzo ya, Pak. Iya, kalau sopran kan pembagiannya ada 3. Ada sopran, ada mezzo-sopran, ada alto. Tapi ada juga yang punya diberikan Tuhan karunia kontra alto, lebih rendah lagi. Tetapi itu kembali lagi tidak banyak, hanya
Ya, perbandingannya sedikit sekali. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Tony. Iya, Pak Largus, terima kasih. Terima kasih Pak Largus. Nah, jadi kalau tadi kita sampai di sekarang kita bagaimana cara melatih dengan ada masuk di namanya fonasi untuk mengucapkan huruf konsonan dan vokal, yaitu dengan menggunakan staccato. Jadi terputus-putus. Nah, itu ada juga yang dilatih. Jadi sebelum kita masuk di paduan suara, teknik-teknik seperti ini yang harus kita kuasai. Mengapa? Karena lagu di paduan suara atau lagu di vokal atau lagu di mana saja itu hanya terdiri dari kumpulan-kumpulan teknik yang kita pelajari sebelum kita masuk di lagu. Jadi lagu ini kalau kita sudah terbiasa dengan teknik, ya maka kita tidak masalah. Yang penting tekniknya kita kuasai. Oke, kemudian jadi tadi sudah harga 4 ketuk ya. Harga 2 ketuk. Itu 2 ketuk. Kemudian 1/4. A, E, I, O. Lalu 1/8. A, E, I, O, U. Lalu 1/16. A, E, I, O, U. 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 Ya, nah. Teknik-teknik seperti ini yang kita butuhkan. Jadi kita tidak hanya melatih yang 4 ketuk. Kalau yang 4 ketuk kan mudah. Atau saya kasih tinggi sedikit. Nah, jadi kemudian kita bisa menggunakan huruf jadi O, H, Hi, He, 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 O, He, O, Ho, 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 Ha, 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 Ha. Jadi ini semua untuk melatih supaya rongga kita, rongga resonansi kita, baik resonansi dada, resonansi tengah, dan resonansi kepala bisa dimanfaatkan. Jadi misalnya ketika kita menyanyi lagu the angel voices on night divine. Ya, jadi suara kita bisa dilatih karena kita terbiasa dengan teknik-teknik ini, sehingga ketika kita menahan, kita bisa sampai pada apa yang diinginkan. Nah, jadi kalau saya hubungkan dengan pertanyaan semalam, itu bagaimana bisa suaranya panjang? Nah, tentunya bermula dari melatih tentang teknik itu sendiri. Oke, jadi itu namanya latihan fonasi A, O, I, E. Nah, lalu tadi malam ada saya kasih contoh melodi lagu dari Kidung Jemaat yang di gereja Protestan. Ada buku nyanyian namanya Kidung Jemaat, nomor 2 itu judulnya Suci Suci Suci. Itu bisa diambil do do mi sol sol la la la. Nah, itu kita bisa ganti dengan ya. Jadi kita tidak ganti kalimatnya, tapi kita hanya mengganti hurufnya, ya. Kita mengganti bahasanya, kalimatnya kita ganti. Jadi
atau naik lagi. Jadi ya kalau kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 2, Tritunggal mulia ya. Jadi nah ketika kita menyanyi, apa yang membuat kita menyanyi itu baik adalah perpaduan dari nafas yang baik, kemudian diksi dan intonasi, dan diksi yang harus jelas. Jadi kadang-kadang waktu kita mengucapkan huruf S itu kadang-kadang suka tenggelam, ya, gelis. Kalau dia huruf S ditemani huruf konsonan masih mending, tapi kalau huruf S tepis, misalnya pedis, kadang-kadang S-nya tidak kelihatan. Nah, ini yang padahal inti daripada menyanyi adalah memperlihatkan kepada yang menonton atau terlebih kepada ketika kita worship, ketika kita menyanyi untuk menyembah Tuhan, kadang-kadang waktu kita menyanyi banyak kita kehilangan huruf-huruf konsonan di belakang seperti S, R. Nah, memang porsi huruf-huruf konsonan ini, jadi ada kadang-kadang orang menyanyi jangan, dia menyanyi jangan, ya. Nah, ini salah. Jadi porsi N-nya itu hanya kecil di ujung. Jangan. Ya. Jadi jangan misalnya bergetar. Ya, misalnya begitu ya. Jadi tidak boleh bergetar, jadi hanya bergetar. Ya. Jadi dia konsonannya hanya sebagai penutup. Yang panjang itu huruf vokal, baik A, E, O maupun U. Ya. Nah, kemudian waktu kita melatih tadi namanya kita latih fonasi, yaitu gabungan dari huruf vokal dan konsonan. Sekarang kita bisa melatih dengan huruf vokal saja, do 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 mi sol mi do, la 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 dan seterusnya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Siapa tahu saya dalam berucap terlalu cepat atau kurang bisa ditangkap. Silakan. Atau ada yang bertanya tentang materi yang sudah saya paparkan? Oke, gini mungkin Pak, saya mau mungkin memantik teman-teman ya. Kami kan Petki Jakarta pernah punya vokal group. Biasanya kalau Natal itu kami tampil vokal group. Bisa mungkin Bapak, kalau dari kemarin kan Bapak sempat bilang ada blending gitu ya. Bagaimana untuk harmonisasikan gitu. Nanti akan ada yang memutarkan 1 menit, bisa Bapak nilai apakah kami sudah nyatu nggak suaranya atau teknik kami ada yang kurang. Iya, boleh sekali Ibu. Saya akan mendengarkan lalu memberi masukan kan. Ya, boleh sekali Ibu. Lebih efektif begitu. Iya, mungkin kami masih perlu koreksi gimana. Karena kan kalau vokal group karena kami masih menonjol suara masing-masing gitu. Nah itu, ya oke. Silakan Ibu. Kalau ada yang mau disetel, boleh. Sebelumnya boleh nanya, Tia? Ya. Oh ya, boleh Pak. Iya Pak, saya mau tanya mengenai ini Pak ya, kan tadi mengenai olah vokal ya Pak. Ini ada tips dari biasalah kaum awam tuh mengatakan kalau ketika kita membuka mulut itu harus 3 jari itu Pak, betul nggak Pak? Oh, jadi 3 jari kita gitu Pak. Itu yang cara yang paling mungkin yang paling paling simpel untuk kita membuka batasan mulut itu selebar 3 jari yang
kita punya jari kita. Jadi kayak oh. Jadi kan kalau belum 3 jari katanya belum pas gitu Pak. Itu teknik pelatihan seperti itu betul nggak Pak ya? Tepat nggak gitu. Itu untuk paduan kira-kira suara tuh bisa nggak ya dengan cara seperti itu? Oke, iya baik Pak. Terima kasih. Pertanyaan sangat baik. Jadi sebenarnya dulu ketika saya masih jadi mahasiswa di Institut Seni Indonesia, kebetulan mayor saya vokal dan saya belajar vokal seriusa dengan dosen perempuan dan laki-laki. Lalu memang beliau mengatakan kalau Anda ingin supaya suaranya tanpa mic, suaranya bisa didengar orang sejauh 10 meter, maka mulut harus dibuka sebesar 3 jari. 3 jari. Tapi 3 jari tidak masuk ke dalam mulut, Pak. Itu hanya di depan saja, jadi diukur ya. Jadi diukur di depan, tapi bukan jarinya orang lain, Pak. Iya, jari kita masing-masing ya, Pak. Ya. Ntar kalau jadi jari saya tuh ke anak saya kan mau kegedean, Pak, nanti, Pak. Betul, Pak. Kalau jari orang lain itu pasti terlalu besar. Nah, jadi maksud saya prinsip ini sebenarnya jadi yang dipakai ukurannya adalah 3 jari. Jadi sebenarnya yang dimau oleh orang-orang yang belajar vokal secara seriosa maupun yang pop, kita membuka mulut kita semaksimal mungkin, tapi jangan juga terlalu lebar, Pak. Jadi seperti orang menguap sudah. Sudah tidak bagus juga, tidak bagus. Jadi 3 jari itu adalah ukuran yang indah, yang beautiful untuk orang menyanyi. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu besar. Yang jadi itu sudah ukuran, ya? Pak. Jadi iya, jadi 3 jari itu bukan hanya di orang awam, Pak. Kami yang pernah mengecam dunia pelajaran musik di secara akademis, memang juga dianjurkan begitu. Karena dulu kan tidak seperti sekarang, teknologi luar biasa canggihnya. Orang tidak buka mulut, suaranya bisa bagus, bisa dipoles-poles, direkam, lalu yang falesnya ditutupi. Kalau zaman dulu kan saya kuliah tahun 80-an itu harus memang buka mulut supaya kedengaran ketika kita menyanyi, tidak ada mic. Nah, jadi itu teori itu benar, Pak. Artinya tidak sengaja diadakan begitu. Ya, saya kira begitu, Pak. Pak. Makasih, Pak. Makasih. Sama-sama, Pak. Saya mau nambahin, Pak. Ini 3 jari kan yang saya pernah dengar juga sih, kalau misalnya untuk paduan suara itu mulutnya harus bulat. Nah, 3 jarinya 3 jari kan sama itu kan beda kan, Pak? Ininya. Mungkin sama-sama 3 jari tapi hasil suara yang dihasilkan itu beda. Nah, kalau untuk paduan suara itu gimana? Kadang-kadang ada orang, saya pernah ya latihan kur gitu. Jadi dibilang 3 jari. 3 jari jadi dianya gitu. Bukannya Nah, sebenarnya sama-sama 3 jari tapi beda suara yang dihasilkan. Oke, terima kasih. Ibu siapa tadi yang bertanya? Cynthia, Pak. Saya moderator. Menambah yang tadi. Iya, Ibu Cynthia. Iya, Ibu Cynthia menambahkan. Baik, Ibu. Pada waktu kita melatih vokal A, itu ketika kita meletakkan konsentrasi suara kita, ada yang warnanya gelap, ada yang warnanya terang, ada yang cempreng. Jadi, tapi kita misalnya, contoh kalau saya mengucapkan ini kan cempreng. Ini sangat di depan sekali kita meletakkan vokalnya. Tapi kalau kita letakkan di tengah, itu pas. Tapi kalau kita letakkan di belakang, maka warna A-nya jadi gelap. Ya, jadi dengan kan beda, Bu. Iya. Jadi posisi meletakkan 3 jari itu konsentrasinya ke tengah di langit-langit dan di lidah bagian tengah. Jadi jangan terlalu terang, tetapi lagu juga ada, Bu. Jadi saya membaca satu buku, dia mengatakan pada zaman dulu ada namanya zaman barok, zaman klasik, romantik. Ada juga zaman abad pertengahan, itu vokal-vokal
tidak boleh terlalu terang. Jadi ada sisi warna, ada agak seperti ditelan ke dalam. Nah, itu ada masanya. Tapi yang sekarang ini cenderung orang itu yang di tengah tadi. Di tengah. Kecuali kalau kita mendengarkan paduan suara etnik, misalnya orang-orang Jawa yang ketika mereka menyinden, itu kan sangat di bibir, cempreng sekali suaranya. Ya. Nah, itu ada teknik vokalnya, tetapi teknik vokalnya harus ditempatkan di teknik vokal etnik atau teknik paduan suara musika sakra atau musik-musik gereja atau paduan suara pop atau paduan suara yang lainnya seperti misalnya negro, gospel dan lain-lain. Jadi sudah betul itu, Ibu. Jadi kalau meletakkan yang paling bagus itu bagian tengah, jangan terlalu ditaruh di belakang karena kalau di belakang warnanya gelap. Jadi orang menyanyi seperti ketelan begitu. Dan bertanya lagi Pak Batoni, Largus. Ya. Largus Batoni. Bentar Largus. Ya, nanti kita mau putar dulu vokal grupnya. Ya. Oke, siap. Wah, luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa punya rekaman ya. Ya, kita coba mungkin Pak Aris bisa di-share. Itu Pak, kira-kira vokal grup yang terakhir kami tampil 2019, mudah-mudahan masih bisa tampil lagi tahun ini. Seperti itu Pak. Natal baik Ibu Cynthia. Ini luar biasa ya, Bapak Ibu bisa tampil. Itu tampil di mana Ibu, kalau boleh saya tahu? Itu di Bandung Pak, waktu Natal Nasional Petki. Itu penampilan dari Petki Jakarta. Natal Nasional Petki ya? Iya. Wah, luar biasa ini. Nah, oke, baik, saya akan memberi masukan apa yang sudah pertama dari segi aransemen, sebetulnya aransemennya ini sudah bagus ya.
yang di kalau boleh tahu siapa yang membuat aransemennya, Ibu? Itu tadi Pak Parlin tadi Pak yang tanya tadi masalah 3 jari itu Pak Parlin. Oke, luar biasa. Yang main semangat gitar terus Pak Parlin ya. Jadi aransemennya. Jadi dari sisi aransemen pembagiannya itu sudah. Namun saya memberi masukan soal blending dan balance. Nah, jadi sopran tadi itu kalau menurut saya memang harus perlu lagi dilatih blendingnya supaya ketika hai siapkan di gunung. Jadi sebetulnya itu masih kelihatan kalau kita makan nasi masih kelihatan butir-butir padinya gitu. Betul belum menjadi satu menjadi nasi gitu. Ya, kalau saya analogi begitu. Jadi nah, kuncinya untuk supaya pitch-nya bisa sampai blendingnya bagus itu harus hai siap. Tadi kan terlalu jadi saya mengatakan tadi terlalu staccato. Hai siapkan di gunung. Jadi seperti terputus-putus begitu. Kurang kurang mengalir waktu membawakannya. Hai siapkan di gunung. Ya. Dan seterusnya. Kemudian masih kelihatan itu berapa orang anggotanya semua, Bu? Soprannya berapa, altonya berapa, tenornya berapa, bassnya berapa, Bu? Kalau boleh tahu. Soprannya waktu itu berapa ya? Friska Kalau nggak mungkin salah, kalau nggak salah waktu itu soprannya ada 4, terus altonya ada 2 orang, terus tenornya kalau saya tidak salah juga sekitar 2 apa 2 ya, 2 apa 3 gitu. 2 ya, 2 bassnya itu 3. Iya, gitu. Jadi laki-lakinya 3:3, sementara kalau sopran altonya 4:2, karena altonya hanya berdua, itu saya dengan Ibu moderator waktu itu. Iya, oke, baik Ibu. Terima kasih penjelasannya. Jadi kalau boleh saya katakan untuk sopran memang blendingnya ini dari sisi supaya ke depan bisa lebih baik dari sisi menembak suaranya itu memang harus perlu dilatih lagi. Ini bagaimana? Hai, 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 hai. Nah, ini agak beda. Hai, siap. Kalau hai, siapkan di gunung. Jadi waktu mengucapkan hai itu lebih banyak a daripada i. Hai, hai. Ya, jadi hai, hai. Agak beda memang. Hai. Jadi semua untuk 4 suara ini sopran itu harus bersama-sama mengangkat supaya hai siapkan di gunung dan seterusnya ya. Jadi untuk membalas kalau saya andaikan analogikan di karya-karya ini namanya karya kontrapunktis ya. Jadi membalas begitu itu aransemennya luar biasa. Jadi yang perlu dicermati di sini adalah blending dan balance-nya. Jadi mungkin kalau berlatih jadi untuk mencapai pitch yang bagus memang juga harus menahan begini. Jadi misalnya kalau kita melatih hai 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 ya itu bisa dilatih. Ya, jadi bisa latih dengan panjang atau lagi turun atau hai harus diucapkan berulang-ulang supaya suaranya tidak ada yang satu terlambat satu di depan. Kesan seperti tadi ada yang satu dua yang agak menonjol begini mendahului begitu. Jadi kuncinya memang iya barengnya ada yang mendahului mungkin cuman setengah detiknya dia mendahului tapi iya kalau orang bernyanyi bersama kan dia akan kelihatan kalau ada yang menonjol. Tapi kalau dia naik bareng turun bareng itu namanya blendingnya berhasil. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua ada beberapa nada-nada tinggi
saya mengatakan dalam istilah akademis itu kurang pitch. Jadi sampai tetapi tidak full sampainya. Misalnya do dia tidak do tapi do, ya. Jadi kurang apa ya? Kurang sampai full. Jadi kalau orang mengatakan penuh enggak? Ya, kalau misalnya botol enggak. Sampai di leher saja, tidak sampai di ujung di atas begitu. Iya, jadi saya mengandalkan gitu. Tetapi kan begini, mungkin dari sisi dari sisi teknik vokal mungkin perlu di ini. Tapi kan ada dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kalau memang kita menyanyi dengan baik sama dengan persembahan janda yang miskin, dia hanya menyembahkan ini. Tapi saya lebih setuju, bukan berarti saya tidak senang suaranya dikoreksi, harus supaya lebih baik, tapi yang lebih penting adalah hati. Ketika hati kita, dan saya merasa tadi sangat diberkati oleh pujian tadi, walaupun hanya mendengar sepintas dari apa yang ini tadi. Jadi secara keseluruhan memang harus banyak latihan lagi. Terutama seandainya saya ada dekat di Jakarta, mungkin saya bisa mampir untuk bisa membantu ini. Cuman masalahnya mudah-mudahan bisa kita. Iya, saya berdomisili di Makassar. Saya biasanya kalau untuk pelayanan saya senang karena saya berprinsip hidup adalah kesempatan. Ketika Tuhan masih memberikan waktu bagi kita, lebih baik kita banyak menggunakan waktu untuk nabung hal-hal yang di atas begitu. Jadi begitu masukan dari saya bahwa banyak hal, terutama teknik vokal, blending dan balance yang perlu ini lagi, sehingga terdengar tadi masih seperti orang tidak makan nasi tapi makan beras gitu. Jadi masih terpisah ya. Iya, belum menyatu. Iya, begitu saja Ibu Cynthia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak untuk ini. Tentu kita terima ini sebagai ke depan supaya bisa lebih baik semuanya ya. Baik. Moderator nanya soal itu lagi, moderator Largus nanya tadi. Ini Largus. Oke, boleh. Selamat sekali Largus. Silakan. Pak Tony, mohon maaf karena saya dulu backgroundnya juga sekolah kejuruan musik Pak. Jadi saya seperti diajak kembali pulang sama Pak Tony. Ya, terima kasih Pak. Saya mau tanya begini Pak. Jadi dulu biasanya kita latihan paduan suara, terus di tengah-tengahnya itu kita capek makan. Nah, tapi setelah makan, kemampuan vokal grup kita kok seperti menurun ya Pak. Itu kenapa itu Pak? Itu aja. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya, jadi begini Pak. Secara teori, kalau ketika kita sudah berlatih, dalam kondisi kita makan mungkin sejam, 2 jam sebelum kita latihan, itu kondisi perut kita, kondisi diafragma kita, itu tidak didesak oleh isi perut kita. Tapi kalau kita sudah makan, otomatis perut kita diisi oleh makanan. Nah, itu mengakibatkan rongga resonansi yang ada di sekitar diafragma jadi menyempit. Sehingga nafas yang kita ambil itu menjadi berkurang. Harusnya bisa 1 liter udara masuk, itu menjadi 0,5 liter saja. Jadi itu penyebabnya. Iya, karena itu kalau kita berlatih, sebaiknya makan paling lambat itu 1 jam sebelum latihan. Supaya perut bisa, 1 jam paling lambat itu sudah. Jangan setengah jam atau 5 menit sebelum ini lalu kita tampil, lalu kita, waduh, itu nafas setengah mati, ngos-ngosan nanti. Dan apalagi kalau nampak ya Pak. Iya, dan nanti setelah menyanyi barulah terserah mau balas dendam dengan ikan bakar, ikan goreng, terserah. Tapi sebisanya jangan sementara latihan. Karena itu biasanya saya kalau melatih paduan suara di gereja, waktu di Makassar, itu saya tidak membolehkan mereka makan berat. Nanti setelah selesai baru saya bolehkan. Karena khawatirnya kalau sudah makan berat, ada penyakit yang tidak bisa dihindari Pak. Habis makan naik di mata Pak.
Jadi iya, naik di mata artinya alias ngantuk nanti sudah. Jadi latihannya sudah terganggu, sudah mulai nguap-nguap karena karena kekenyangan itu tadi, Pak. Jadi saran saya ketika berlatih kita camilan saja begitu. Tapi saran saya juga camilan jangan terlalu yang bergoreng-goreng, yang minyak. Kalau bisa yang rebus, yang kukus. Nah, itu bagus. Atau waktu latihan itu air hangat, mungkin jeruk dengan madu atau air hangat saja yang ini. Boleh teh, boleh juga kopi. Jadi kalau tadi malam yang mengatakan kopi, bagaimana Pak? Oh kopi silakan saja. Asal jangan kopi 3 gelas, nanti tidak bisa tidur. Ya kurang lebih begitu Pak. Aduh terima kasih banyak Pak Tony. Saya jadi kayak diajak kembali pulang ke masa SMA ini Pak. Amin. Ngomong-ngomong dulu di mana Pak sekolah musiknya? Saya sekolahnya di Bandung Pak. Oh di Bandung ya. Sekolah kejuruan tunanetra juga, cuman kejuruan musik vokal juga. Musik ya. Tapi luar biasa. Tapi waktu itu belum secanggih yang Bapak jelaskan sekarang ini. Oh iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya sama-sama. Silakan jika ada yang masih mau menanyakan supaya. Ada yang mau bertanya lagi tadi Pak. Siapa waktu Pak Tulargus bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya? Tadi Pak Rotua tadi sepertinya. Oh, Pak Rotua ya. Tadi. Pak Rotua yang mau bertanya. Pak Rotua, silakan Pak Rotua. Silakan Pak Rotua. Iya, selamat malam Pak Tony. Selamat malam, luar biasa. Pasti bass ini suaranya. Iya betul Pak. Jadi sebenarnya tadi malam gitu ya, waktu pertemuan pertama, sebenarnya saya mau menanyakan sesuatu, tetapi apa boleh buat waktu tidak mengizinkan. Karena memang saya dulu Pak, memang mantan paduan suara dulu. Iya, Pak. Jadi sewaktu di asrama, jadi ada dulu. Memang seperti yang Bapak terangkan yang tadi malam, memang semua saya dapatkan. Cuman yang tidak kudapat semalam yang tidak Bapak bilang kemarin, yang tidak Bapak bahas mengenai itu unisono. Yang mau saya tanyakan sebenarnya Pak semalam, apakah perbedaan unisono dengan itu tadi apa ya blending itu Pak ya, blending ya. Soalnya begini Pak, dulu memang waktu belajar paduan suara itu cuma itu yang belum saya dapatkan itu tadi Pak, yang blending itu. Tapi selain daripada itu semua dapat Pak, semua diajarkan gitulah. Unisono, apa sih namanya itu? Itu loh, apa sih namanya unisono, terus saya sudah lupa namanya, tapi apa mezzo piano, terus apa lagi mezzo piano, terus dinamika, mezzo forte, iya betul. Cuman itu tadi Pak, saya belum dapat itu yang kemarin yang Bapak bilang itu, kira-kira apa Pak perbedaan unisono dengan blending. Terima kasih Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi kalau unisono itu pengertiannya adalah menyanyi bersama dengan notasi yang sama. Yang sama, iya betul Pak ya. Kalau kita menyanyi Indonesia Raya, semua suara satu. Jadi tidak ada dipecah menjadi alto, menjadi tenor, menjadi bass. Hanya suara satu. Jadi itu nama unisono. Iya. Sono itu suara, uni itu satu. Jadi satu suara, walaupun yang nyanyi 10 orang, 100 orang, 50 orang tetap sama. Tetap sama. Jadi itu artinya unison. Kalau blending itu, itu tadi. Saya menganalogikan begini Pak. Ketika kita misalnya saya pesan jus. Saya minta jus buah yang misalnya ada belimbing, kemudian ada kedondong, ada apa. Tapi saya minta menjadi jus.
Nah, lalu yang buat jus ini dia mengambil semuanya ditambah sedikit gula. Kalau kita tidak suka gula, mungkin nanti dikasih krim dan seterusnya. Nah, pada awalnya masih kelihatan buahnya itu ada jambu, ada masih kelihatan. Tapi setelah di jus, Bapak tidak bisa lagi mana kedondongnya, mana jambunya. Karena sudah di blend, karena sudah dicampur. Iya, Pak. Jadi blending ini artinya suara dari 4, 5 sampai 10 orang disatukan, bukan warnanya. Kalau warna itu siapa yang manggil? Oh, itu sini. Saya sudah tahu kok, sudah hafal warna suaranya itu. Tetapi kalau blending itu berbicara tentang tinggi rendah nada. Jadi kalau dia do, maka orang lain juga harus do, tidak boleh do. Nah, itu sangat mengganggu. Tapi kalau dia suaranya do, semua do yang sama, intensitasnya sama, maka terciptalah blending yang terdengar cuman sopran, tidak ada lagi si A, si B, si C. Itu Pak pengertian blending. Ya, terima kasih Pak. Iya Pak ya. Iya. Jadi pertanyaan berikut Pak, belum ini kan Pak. Pertanyaan berikut, kira-kira menurut Bapak sebagai guru besar dalam bidang paduan suara, gimana kira-kira karakter suara ini? Suara saya Pak, gimana karakter suara saya ini? Cocoknya dikategorikan kemana? Sopran, nggak mungkin sopran Pak, ya tenor Pak. Kalau laki-laki kan tenor, bariton, dan bass. Nah, kalau saya mendengar suara Bapak itu cocoknya di bass 1 Pak. Kalau bass 1 itu yang paling rendah. Lalu kalau bass 2 kan di bariton. Di bariton, ya. Oh iya. Iya, jadi dia bisa menjangkau ke tenor, tapi tidak setinggi tenor. Dia bisa menjangkau ke bass, tidak serendah bass. Jadi kalau Bapak cocoknya di bass. Jadi dan power seperti Bapak itu untuk di paduan suara luar biasa Pak. Karena sekarang ini susah mencari penyanyi bass. Kadang-kadang terbanyak tenor malah. Iya betul Pak, untuk iya. Nah, jadi ini Pak, satu lagi mungkin pertanyaan yang terakhir. Karena ada ini Pak, ada kor-kor paduan suara tertentu yang pembagian suaranya 8 suara. Jadi bass 2, tenor 2, alto 2, sopran 2. Nah, itu bagaimana itu Pak kira-kira? Iya. Nah, sebetulnya kalau pembagian sampai 8 suara, itu komponis atau arranger dari lagu tersebut ingin menonjolkan harmoni yang dia inginkan, karena menurut dia tidak cukup kalau hanya diwakili 4 atau 5 orang. Jadi dia ada nada. Biasanya nada-nada ini kan kalau dituliskan, kalau dibunyikan, itu dia akan lebih puas kalau dengan komposisi. Tapi biasanya komposisi seperti ini Pak tidak sepanjang lagu. Itu biasanya hanya bagian-bagian tertentu. Iya benar Pak, benar. Iya, bagian tertentu, misalnya pada koda lagu atau pada ending lagu atau pada bagian di mana dia menginginkan di situ ditonjolkan menjadi 8 suara. Tapi pasti kembali ke 4-5 suara. 4-5, iya. Kurang lebih begitu Pak. Ya, jadi pembagiannya sampai 8 itu sopran misalnya sopran 1, 2, 3. Alto 1, 2, tenor 1, 2, bass 1, 2. Jadi kan 2, 4, 6 ya, sudah 8, 9 bahkan. Kurang lebih begitu pembagiannya Pak. Iya Pak, iya. Iya. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya ya Pak ya. Iya, sama-sama Pak. Iya Pak, selamat malam Pak. Iya. Ya, baik. Ya. Teman lain masih ada yang mau bertanya? Silakan. Halo Tia. Ya, silakan. Itu gini Pak, aja sih. Pak. Kasih masukan aja sih Pak buat Pak Tony Pak. Untuk penggunaan kata konduktor atau master choir atau dirigen kan Bapak menggunakan kata pengabah ya Pak ya, bahasa Malaysia.
Di kita tuh sangat jarang Pak memakai kata Gita Pati Pak. Gimana kalau Bapak memakai bahasa Indonesia? Ya maaf aja Pak, ini agak patriot sedikit nih Pak, daripada pengabah kita pakai Gita Pati. Oke Pak, masukan itu aja Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya Pak, saya pernah membimbing mahasiswa yang menulis tentang fungsi Gita Pati dalam marching band. Kan fungsinya sama-sama pengabah juga atau dirigen. Tetapi kalau Gita Pati, kalau di marching band saya lihat dia lebih banyak kepada penggunaan simbol-simbol yang menggunakan tongkat. Nah, kalau dirigen memang ada tongkat namanya tongkat bantu, tetapi kalau di paduan suara sangat jarang digunakan. Itu sering digunakan di orkestra. Ya. Nah, kalau jadi waktu saya menulis itu ada choir master, ada dirigen, itu cuman menjelaskan bahwa sebetulnya konduktor, dirigen, choir master, pengabah, dan lain-lain, apapun istilahnya, itu adalah pemimpin dari paduan suara itu sendiri yang kadang-kadang juga dirangkap oleh pelatih. Kan biasanya begini, ada seorang pelatih yang melatih paduan suara, ketika dia melatih, maunya dia, dan memang harus betul, kalau tidak ada dari anggota, misalnya tidak ada syarat yang dari misalnya dalam satu perlombaan. Biasanya kan dirigen adalah anggota paduan suara yang berasal dari gereja setempat. Kemudian biasanya pelatih ini kan tidak semua gereja atau tidak semua organisasi punya pelatih tetapnya. Kadang-kadang begitu ada event, ada hal-hal yang mereka tidak ketahui, mereka pasti ngebon pelatih dari mana-mana. Ya, entah dari gereja, entah dari umum, entah dari mana-mana. Nah, mengapa pelatih memang sebaiknya menjadi dirigen? Karena pelatih tahu karakter dari lagu itu. Karena kalau kita belajar lagu, kita harus belajar teori musik, kemudian di dalamnya ada analisa bentuk lagu, ada sejarah. Misalnya kalau kita membawakan lagu pada zaman barok, kita harus tahu sejarah zaman barok itu bagaimana, teknik produksi suaranya bagaimana. Nah, di situ peran konduktor ini tidak sekedar. Ada juga konduktor yang saya lihat di beberapa YouTube itu seperti orang seperti menari-nari saja, Pak. Jadi saya kadang-kadang jadi berpikir apa fungsinya dia kenapa seperti menari. Kalau dia konduktornya paduan suara etnik, it's okay. Karena paduan suara etnik, konduktornya bisa juga melebur menjadi penyanyi. Tapi kalau paduan suara yang sakra, paduan suara yang lagu-lagu selain dia etnik, itu butuh konduktornya harus di depan. Kan konduktor ini tidak saya meliuk-liuk tangannya, tapi ada bahasa yang dia simbolkan, ada bahasa yang dia komunikasikan dengan anggota. Nah, jadi kalau usul Bapak Gita Pati, saya kira tinggal disosialisasikan saja, Pak. Apakah memang lebih tepat? Tapi kan di Indonesia sendiri lebih terkenal dengan dirigen. Dirigen, tapi ya. Kalau dirigen. Tapi kalau di daerah Sulawesi, ada di daerah Sulawesi bagian selatan, itu dirigen mereka kurang terlalu familiar. Tapi mereka sangkanya ini kali Pak ya, kalau dirigen sangkanya tabung air kali Pak. Ada Pak begini, kan saya lihat di YouTube itu di pom bensin Pak. Jadi dia menulis begini, yang dirigen tidak boleh tambah bensin di sini. Jadi teman-teman sampai nyeletuk, ayo kamu yang dirigen jangan tabung air. Kira jirigen itu. Jadi maksudnya jirigen, jadi jirigen jadi dirigen Ibu. Iya betul. Nah, ya saya sambung sedikit. Kalau di daerah Sulawesi Selatan bagian barat itu mereka kenal dengan palu. Iya. Yang kalau orang Manado juga bilangnya yang bapalu. Iya, bapalu. Yang bapalu. yang karena kan gerakin palu itu jadi yang Iya. Jadi nah, ini kan juga iya. Kalau kami di Sangir juga begitu, Bu. Ada yang mengatakan siapa yang bapalu gitu ya. Iya, saya kalau ada yang tanya begitu siapa yang bapalu? Yang bapalu sudah pergi ke Sulawesi Tengah. Kalau mau cari mana donya ya di Sulawesi Utara, di situ donya banyak gitu. Nah,
Jadi di Indonesia memang banyak Pak, karena ini serapan dari daerah. Tapi yang lebih umum dikenal, kalau saya kebetulan ada di anggota Litbang di lembaga pengembangan Pesparawi daerah Sulawesi Selatan di bagian penelitian dan pelatihan, itu lebih banyak digunakan istilah dirigen. Jadi bukan dirigen tapi dirigen. Nggak tahu diperhalus atau jadi kalau katakan konduktor itu terlalu, orang bilang terlalu kebarat-baratan, konduktor gitu ya. Tapi kalau istilah yang saya pinjam dari Pak Agastya, beliau juga seorang ahli paduan suara, beliau guru besar juga di Universitas Satya Wacana Salatiga. Pengabah itu diabah, menghitung maksudnya. Jadi dari kalimat itu. Namun sampai sekarang belum ada kata sepakat mana yang harus dipakai. Ya, karena sekarang ini sudah banyak bahasa seperti misalnya daring, luring. Dulu kan tidak dikenal Pak. Nanti setelah pandemi ini baru mulai dikenal luas lagi. Jadi gadget saya sudah namanya sudah apa begitu. Jadi sudah banyak perkembangan bahasa. Mungkin ke depan harus disesuaikan sehingga ada satu bahasa yang mengatakan oh ini menunjuk kepada pemimpin paduan suara. Nah, pemimpin paduan suara ada dua, ada pelatih dan ada dirigen. Tapi biasanya pelatih merangkap dirigen. Tapi ada juga pelatih yang oh jangan saya hanya melatih saja. Lebih baik. Nah, biasanya ini transfer ilmu dari pelatih dengan dirigen kadang-kadang kurang nyambung sehingga yang dimau oleh pelatih kurang sampai. Nah, jadi kalau memang ada yang melatih, sebaiknya dia. Tapi kalau ada aturan, ya memang orang yang menjadi dirigen ini harus dia intens bergaul dengan pelatih supaya transfer ilmunya apa saja yang dimau dalam lagu ini, interpretasi, dinamik, agogik, irama dan lain-lain bisa dapat terwakili oleh dirigen tersebut. Kira-kira begitu, Pak. Baik, ini menarik ya Pak. Memang saya pernah dengar bilang konduktor, itu kalau konduktor biasa buat orkestra, terlalu keren. Gitu. Kalau itu buat paduan suara, karena biasanya konduktor udah buat orkestra gitu. Nah, saya ingin bertanya nih, jadi penasaran ya. Bapak kan pernah melatih paduan suara buat tunanetra pernah ya, kalau nggak salah ya Pak? Iya, di Sulawesi Selatan, di Makassar. Di Sulawesi Selatan. Gini Pak, kalau dirigen biasanya kan dengan gerakan tertentu itu mengisyaratkan kita nyanyinya piano. Di gerakan tertentu mengisyaratkan kita nyanyinya harus forte gitu. Nah, kalau bagaimana Bapak waktu mengajarkan itu ke tunanetra? Nah, jadi kan kalau paduan suara kan ada bagian tertentu yang kita harus nyanyinya soft banget. Terus tiba-tiba bisa jadi kenceng sekali. Tapi itu pelan lagi. Nah, kalau orang awas kan tinggal lihat gerakan palunya, lihat gerakan palunya, dia akan otomatis kalau gerakannya begitu nyanyi agak pelan. Nah, gitu. Iya. Saya jadi pengen tahu Bapak gimana waktu ngajar. Oke, Bu. Nah, jadi terima kasih Bu. Ini sangat baik sekali. Jadi waktu itu saya diminta Pak Ton tolong bantu kami dari sekolah luar biasa. Mereka mau bukan tampil lomba, tetapi mereka mau pentas. Dan ini ada lagunya. Jadi saya pertama, karena sebelum itu saya tidak punya pengalaman. Lalu saya berpikir keras, bagaimana nanti ini saya mengkomunikasikan hal-hal yang harus visual, tapi ini tidak. Jadi, di situ saya sempat diskusi dengan teman di Jogja. Beliau memang guru di SLB untuk di bagian tunanetra. Beliau mengatakan begini, coba nanti komunikasikan dengan mereka. Setiap tanda-tanda yang ada di situ, misalnya tanda dinamik, misalnya piano, lalu crescendo, lalu forte, itu bagaimana? Nah, jadi karena ada satu alat di waktu itu saya membawa alat yang namanya saya tidak tahu apa namanya kalau saya lupa namanya di musik itu. Kalau di Makassar orang menyebutnya kato-kato. Itu ada seperti penjepit seperti kerang begitu Bu. Lalu kalau ditindis itu dia bunyi tak 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 tak. Oh, ya mungkin jadi kayak metronom gitu ya?
Iya, kayak metronom tapi bukan metronom, dia manual. Manual jadi tapi kayak ditegang. Nah, itu jadi di tipsnya waktu itu, jadi kalau piano kodenya begini, kalau forte kodenya begini. Jadi ketika dia memimpin, kode itu yang digunakan. Jadi dari kastanyet namanya kalau dalam istilah musik. Nah, kastanyet itulah yang berfungsi sebagai pemberi tanda di mana ada piano, di mana ada decrescendo, di mana ada forte harus keras sekali. Jadi bagaimana Pak? Iya Pak, sebetulnya sih begini Pak. Di tunanetra juga sebetulnya ada Pak Braille yang menulis tanda-tanda seperti not angka, not balok, dan ada nilainya sebetulnya Pak. Iya Pak. Jadi kalau kita ingin belajar paduan suara, biasanya kita transit dulu ke Braille. Jadi kita masing-masing yang mengerti notasi angka atau balok atau nilai-nilai dari tapi kita harus ngerti not balok. Gitu, itu. Dan biasanya seperti itu. Harus bisa baca D seperempat itu kayak gimana, tanda andante gimana, itu harus menguasai not balok. Iya, itu sebenarnya ada, cuman memang terkadang yang mengetahui itu mereka yang mempunyai jurusan ke musik emang Pak gitu. Jadi kalau mereka yang awam kadang-kadang emang nggak ngerti. Ya paling ya belajar dari teman atau ya memang seperti yang Bapak latih tadi Pak. Gitu Pak. Iya. Jadi waktu itu begitu kesepakatannya dengan mereka, dan ya puji Tuhan waktu itu bisa berjalan dengan baik sampai mereka standing ovation dengan waktu mereka selesai tampil luar biasa gitu. Jadi waktu itu Bapak tetap sebagai waktu Bapak dirihannya langsung ya? Saya waktu itu mempercayakan kepada mereka karena waktu itu kan saya kebetulan ada pelatihan di Jakarta, jadi saya tidak waktu mereka cerita, mereka mengatakan luar biasa Pak, berterima kasih. Bahkan sampai sekarang ada 1-2 anak-anak yang potensi bisa mainkan alat musiknya itu selalu konsultasi ke saya. Jadi waktu itu saya tidak sempat menemani mereka tampil. Ya, mungkin itu bedanya kalau memang sudah tertanam di masing-masing yang penyanyinya. Ada kan mereka udah hafal ya kapan harus piano, kapan harus forte gitu. Nah kalau orang awas kadang kalau dirihannya sampai nggak ada bisa bingung gitu. Betul. Kalau orang awas karena dia benar-benar fokusnya melihat palu itu kan kalau orang awas. Iya, jadi betul. yang kalau nggak ada sampai dirihannya nggak ada itu bisa kelabakan ya. Baik, menarik sekali. Saya masih kasih kesempatan siapa lagi yang mau bertanya? Teman-teman silahkan. Ada yang mau sharing mungkin? Boleh. Beberapa yang anggota paduan suara juga di sini mungkin mau sharing, kita saling melengkapi. Betul Ibu. Silakan. Mungkin Pak Robert, Pak Hari, Pak Lewi, Pak Ferry, kalau mau mungkin bisa sharing. Silahkan teman-teman. Lewi itu alumni Makassar. Oh, ada yang alumni Makassar. Jangan-jangan kenal sih. Ya, Lewi alumni Makassar. Coba silahkan. Iya. Nah. Udah. Teman-teman silahkan, siapa yang mau berbagi, mau bertanya? Cynthia, boleh masuk? Boleh Kak Ferry, silahkan Kak. Ya Pak Tony, saya Ferry. Saya sampai hari ini aktif di Paduan Suara Tunanetra. Mengenai apa Pak yang tadi pengabah, memang saya belum menangkap bagaimana
cara mengabah kami yang tidak melihat saat tampil itu belum saya dapat dari tadi Pak. Mungkin itu. Lalu kaitannya dengan ini biasanya kami menyiapkan pemusiknya. Jadi pemusiknya harus memberi kode-kode dengan nada tertentu jika mau masuk menyanyikan mengawal suatu frasa lagu, apakah itu dibenarkan atau tidak ya Pak ya? Seperti itu. Jadi mungkin secara partiturly tidak terlalu mengikuti, tetapi demi aksesibilitas saat bernyanyi itu menggunakan kode-kode di bagian tertentu yang kita kira memang harus saatnya mulai bernyanyi, saatnya hote atau adagio seperti itu. Apakah itu dimaklumkan atau mengganggu sebuah keindahan dalam berpaduan suara Pak? Mungkin cuma itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama Pak. Begini Pak, jadi bagi penyandang tunanetra kan dia berbeda dengan orang awas ini. Nah, maksudnya tanda-tanda yang misalnya, jadi pemusik memang mengganti peran pemimpin atau dirigen. Jadi melalui musiklah, karena media musiklah yang bisa membawa paduan suara mulai menyanyi, bahkan kode-kode tertentu di mana harus ada piano, di mana harus ada tanda-tanda dinamik yang lainnya. Jadi saya justru tidak menganggap itu sesuatu yang mengganggu Pak, karena memang itu harus ada. Karena kalau tidak, maka paduan suaranya kemungkinan akan jadi stuck dan paduan suaranya bisa jadi tidak jalan. Jadi kesepakatan untuk menggunakan pemusik sebagai media untuk supaya lagu itu bisa sampai selesai, itu menjadi nilai tersendiri. Bahkan menurut saya itu artistik. Karena disitulah letaknya. Kita bersyukur bisa membawakan lagu itu dengan baik saja sudah luar biasa. Jadi tergantung, kita bisa menggunakan alat-alat seperti kendang, bisa menggunakan kastanyet, perkusi dipegang itu, atau keyboard, atau piano. Ada di mana pemain musik itu memainkan nada tertentu yang itu mengindikasikan kode. Jadi bagi saya Pak, itu tidak, justru disitulah nilainya. Kalau memang dia tidak menggunakan lalu anggota bisa tahu, itu lebih luar biasa lagi. Tapi kan kemampuan orang tidak bisa sama Pak dalam menghafal lagu. Ada kadang-kadang lagu itu tidak perlu. Saya pernah melatih satu grup yang memang mereka lihat partiturnya. Tapi tanpa saya bimbing, karena mereka tahu mau masuk di bagian ini sudah harus crescendo, mereka hafal Pak. Nah, jadi itu yang awas. Maksud saya, kalau memang harus menggunakan keyboard atau piano dan memberikan tanda-tanda tertentu, saya justru tidak menganggap ini mengganggu Pak. Justru ini yang membantu sehingga paduan suaranya dapat menyelesaikan tugasnya dalam bernyanyi. Jadi sesuatu yang sangat-sangat normal dan ideal Pak. Sehingga paduan suara dapat membawakannya dengan baik. Saya kira demikian Pak. Jadi tinggal kesepakatan nanti kita menggunakan piano, nanti kodenya begini. Kalau saya waktu itu menggunakan kastanyet, kebetulan paduan suaranya pakai akapela, dan waktu itu saya nilai suara mereka ketika saya buat aransemennya 3 suara saja, itu sangat baik sekali dalam mempertahankan intonasi, sehingga yang hanya dibantu itu jadi ketukan. Jadi waktu mereka nyanyi tetap bunyi itu tak tak, indikasi tempo di situ tak. Ya, kurang lebih begitu Pak. Pak Tony. Iya Pak. Pak, saya boleh share sedikit? Boleh Pak. Ya, kebetulan saya keyboardis di paduan suara. Iya Pak. Jadi setahu saya memang kita kalau di tunanetra itu pemusik sangat berperan Pak. Karena kalau pemusik itu udah salah, itu biasanya penyanyi akan kurnya akan berantakan. Betul Pak, betul. Jadi misalnya ada crescendo,
itu kita memang memainkannya harus dengan musik yang berbeda, Pak, kalau di tunanetra itu. Betul. Ya. Kemudian apa namanya, kalau yang seperti staccato atau cara melatih tunanetra itu jadi harus dihafal not dari alto, terutama alto, tenor dan bass. Itu harus dihafal, Pak. Jadi Iya, pelatih memang agak sedikit repot ya, Pak, di sini ya. Pelatih tunanetra itu agak sedikit repot karena anggota-anggotanya tuh harus dilatih sungguh-sungguh notasinya. Nah, gitu, Pak. Jadi nggak bisa baca seperti orang awas kan udah baca terus dia berkira-kira gitu. Iya, Pak. Kalau di tunanetra kita harus diberitahu, Pak. Notnya ini satu lagu penuh. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, iya Pak. Iya, saya pun sangat setuju dengan seperti itu, Pak. Memang harus jadi pelatih ketika melatih paduan suara tunanetra memang harus strike dari awal. Memang harus jadi sebelum masuk di lagu, beliau harus memberikan instruksi. Pada bagian awal kita cari cara bernyanyi begini. Lalu di sini ada perubahan tempo, lalu di sini ada begini dan seterusnya. Nah, dan bisa saja pemain piano itu mengindikasikan dengan tekanan. Misalnya kalau memainkan, saya kasih contoh Pak. Jadi misalnya waktu lagunya pelan bisa saja main dengan misalnya waktu mau keras, ya itu contoh Pak. Jadi bisa saja pemain pianonya dengan dia bermain keras atau diberitahu pada awal, akhirnya sudah hafal. Oh, bagian-bagian tertentu dengan kita waktu masuk di sini, cara menyembahkannya harus seperti ini. Cara menyanyikannya harus lebih lembut, lebih keras dan seterusnya. Jadi ya terima kasih Pak sharingnya. Ini juga menambah wawasan buat saya. Barangkali Bu Cynthia ya sebelum ditutup dengan doa. Halo, ya, dengar ya? Ya Pak. Halo? Ya, dengar, Pak. Ya Pak. Jadi ya kita dari LPPD mengucapkan terima kasih dengan Pak Tony Mulumbot atas kesediaan beliau memberikan materi-materi pada acara webinar ini. Ya, jadi Pak Tony jangan bosan-bosannya, tadi Pak Tony sudah menyampaikan bahwa teman-teman kita yang di PETKI ini sebenarnya sangat respons sekali dengan belajar musik gereja ini. Memang ini adalah kepedulian kami dari LPPD ya untuk ikut berpartisipasi tidak hanya dengan gereja-gereja saja, tapi kami dengan teman-teman dari PETKI ini memang bersepakat ya untuk memberikan pembinaan-pembinaan melalui LPPD. Tentunya keahlian di LPPD sangat terbatas, oleh karena itulah kami memang merindukan juga dari teman-teman para ahli yang mengerti tentang musik gereja. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi saya minta jangan bosan-bosannya Pak Tony untuk mau membantu kami tidak hanya untuk PETKI tapi dengan LPPD Provinsi DKI Jakarta. Dan sekali lagi terima kasih Pak. Siap. Semoga Bapak diberkati oleh Tuhan dan keluarga juga menerima berkat-berkat berkelimpahan dari Tuhan kita. Saya kira ini mungkin bisa ditutup dengan doa dari video. Silakan Pak Rudi Mumu untuk doa penutup. Baik Pak Rudi mungkin bisa tutup dengan doa. Yang lain tolong di-mute dulu teman-teman. Kita akan berdoa menutup sesi webinar kita malam hari ini.
Pak Rudi Momo mungkin tadi setahu saya di list partisipan masih ada. di mute. Pak Rudi tidak terdengar, Pak Rudi. Pak Rudi tolong di unmute. Ya, halo. Ya. Ya, sudah doa. Bapak di surga, terima kasih banyak malam hari ini. Kami telah menyelesaikan webinar di malam yang kedua. Biarlah materi yang kami terima pada saat malam ini dan malam kemarin itu boleh menjadi berkat bagi kami semua dan menambah wawasan kami di dalam bernyanyi dengan baik. Kami berdoa untuk Pak Tony sebagai narasumber kami malam hari ini. Tuhan berkati beliau dan pakai beliau dimanapun beliau berada. Berkati kami semua dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Kami akhiri webinar pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rudi.